Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil alimir rabbani al-faqih as-samadani Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Taqaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamati fid darini amin. Kitab Riyadhus Shalihin judul 38, bab wujubi amrihi ahla, bab wajib memerintahkannya seseorang ahlahu akan keluarganya. Maksudnya di sini adalah istrinya, wa auladahu dan anak-anaknya, al-mumayyizina yang sudah mumayyiz, mumayyizina naat kepada auladah, anak-anaknya yang mumayyiz. Wasaira man fi ra'iyatihi, dan seluruh orang-orang yang ada ia fi ra'iyati, di bawah kepemimpinannya seseorang. Berarti seseorang itu adalah suami, seseorang itu adalah ayah, seseorang itu adalah pemimpin. Bi ta'atillahi ta'ala, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyihim anil mukhalafati, dan melarang mereka-mereka tersebut, istri, anak-anak, orang di bawah kepemimpinannya, daripada mukhalafah, menyalahi perintah Allah. Wa ta'dibahum, dan mendidik mereka, mengajari adab kepada mereka, itu mana ta'diba. Wa man'ahum, dan mencegah mereka, melarang mereka, minirtikabi manhiyan, dari melakukan perkara yang dilarang darinya. Jadi kepada setiap orang yang punya wewenang, tanggung jawab, baik dalam lingkungan kecil seperti ayah, suami, atau lingkungan besar seperti pemimpin, itu punya kewajiban terhadap orang yang dipimpinnya 4 hal. 1. Memerintahkan supaya taat kepada Allah. Yang kedua, melarang supaya tidak menyalahi Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mengajarkan adab dan akhlak. Yang keempat, melarang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah wahai Muhammad, perintahkan olehmu wahai Muhammad kepada keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu atasnya salat. Bersabarlah kamu atasnya salat. Karena salat 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam sampai mati. Maka kalau kita pikirkan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, itu akan menyebabkan sebuah kebosanan. Maka di sini perlunya sabar untuk melaksanakan perintah tersebut, baik alasannya capek, alasannya malas, alasannya bosan. Wastabir, bersabarlah kamu atasnya salat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan harta benda kalian. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian akan api neraka.
Jangan sampai diri kalian, keluarga kalian masuk neraka. Kalian punya tanggung jawab bagaimana anak-anak kalian itu tidak melanggar perintah Allah, tidak masuk dalam neraka Allah. Bagaimana istri kalian itu menutup aurat, melakukan perintah Allah sehingga masuk surga Allah, tidak masuk neraka Allah. Bagaimana rakyat yang kalian pimpin tersebut itu bisa melaksanakan perintah Allah, terhindar daripada neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Hadis pertama. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, akhazal Hasan ibnu Ali, telah mengambil oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma tamratan, satu butir korma, min tamris sadaqah, daripada korma zakat, daripada korma sadaqah, faja'alaha, lalu menjadikan ia Sayyidina Hasan, maksudnya memasukkan, mana dasarnya menjadikan, mana pemahaman memasukkan ia Sayyidina Hasan akannya sebutir korma fi di dalam mulutnya Sayyidina Hasan. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah. Nah, bahasa kita apa? Apa ya? Kemudahan. Kah. Tuh. Ambil sambil masukkan jari ke dalam. Nah, pegang lehernya dikit-dikit. Oke. Nah, irmi biha, buang olehmu dengannya. Amma alimta, apakah kamu enggak tahu, anna sesungguhnya kita la na'kulu sadaqah, kita tidak boleh makan zakat. Pikir baik-baik. Yang dimasukkan oleh Sayyidina Hasan ke mulutnya hanya sebutir korma. Sebutir korma, enggak mengurangi sama sekali. Kalaupun sudah dikunyah masuk mulut, dikeluarkan lagi, muntahkan lagi, mungkin dimakan, mungkin tidak. Mungkin masih bagus, mungkin enggak bagus, tapi enggak boleh masuk dalam mulutnya Sayyidina Hasan harta yang haram. Bagaimana kira-kira kalau sekiranya bapaknya camat, lalu dapat mobil dinas, anaknya pakai hari Ahad untuk pergi rekreasi ke danau meninjau. Wakil mobil Pak Camat ke Cinangki, hari Ahad dia pakai mobil dinas ayahnya untuk bermain. Berapa habis itu? Bisa dinilai sebutir korma? Lebih. Itu yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bapaknya kades, dapat motor plat merah, anak pakai untuk beli buka puasa, boleh nggak? Kalau secara hukum wara nggak boleh. Itu hanya untuk dinas. Bahkan hari Ahad nggak dipakai. Kalau dipakai hari Ahad, dia telah melakukan suatu menggunakan barang umum untuk kepentingan pribadi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin bagikan minyak wangi, maka beliau menutup hidungnya. Bukan COVID, tapi dari hidung karena bagi minyak wangi. Kira-kira kalau nggak ditutup hidung itu, baunya hilang nggak? Hah? Tutup nggak ditutup hidung itu, baunya akan tetap keluar. Tapi ditanya, kenapa Anda menutup hidung ketika bagi minyak wangi? Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Bukankah minyak wangi itu yang dibutuhkan, yang dimanfaatkan baunya? Kalau saya mencium baunya sedang membagi, berarti saya telah memanfaatkan sesuatu yang bukan
milik saya. Itu yang pemimpin yang adil itu. Sehingga kijang kambing dengan serigala minum di kolam di telaga yang sama di zaman beliau. Nah, air telaga, serigala sebelah sana, kambing sebelah sini minum. Nggak berkelahi antara serigala dan kambing. Akur hidupnya. Kenapa? Pemimpin adil. Hari ini jangankan antara kambing dan serigala, kucing dan kucing aja berkelahi. Nah, kucing sama kucing, ayam sama ayam, bahkan orang dengan orang, bahkan saudara dengan saudara, mama dengan kemenakan, kemenakan dengan mama, anak dengan ayah, saling merebutkan harta benda. Kenapa? Lahir penyebabnya adalah ketidakadilan daripada kepemimpinan. Nah, lihat di sini, kah itu sikap yang Nabi praktekkan, bentuk wujud daripada bagaimana memelihara keturunan supaya tidak termakan barang haram. Ini justru orang tua ngajarkan mencuri. Nah, sedang orang capek mau buat dendeng balado, kemudian asam nggak ada, isi sama anak ambil asam itu. Kalau sianu punya orang mah satu mah salah, nanti kita minta. Jadi anaknya berpikir kalau satu nggak masalah. Nah, tidak besar dia makan bakwan, ambil bakwan satu nggak masalah, ambil uang kawan satu lembar nggak masalah, ambil roti kawan satu nggak masalah. Ada pendidikan di situ, satu nggak masalah. Nah, dibawa bini orang satu nggak masalah, kan satu nggak masalah. Ini pendidikan awal. Maka didikan itu mesti dari kecil. Dalam sebuah riwayat, anna sesungguhnya kita la tahillu lana sadaqah. Kita ini keturunan Nabi, kita ini Banu Hashim, Banu Muttalib, tidak halal bagi kita makan zakat. Kata-kata kah itu dibaca dengan sukun ha. Kah. Jangan membaca kahun. Disukun ha, kah. Wa iqalu, dan dikatakan yang kasranya hak beserta tanwin, kihin, bisa juga kih. Dan dia adalah kalimat zajri lis-sabi, hardikan bagi anak-anak daripada perkara-perkara yang menjijikan. Nah, itu pemahamannya. Hardikan teguran kepada anak-anak daripada perkara-perkara kotor. Zahran, antum punya adik kecil. Nah, ketika adik antum makan sesuatu kue yang sudah jatuh, dia makan lagi mau masuk ke mulutnya supaya dia buang, antum bilang apa? Hah? Itu namanya bahasa antum, berarti itu bahasa Arabnya kah. Nah, mengasih tahu sama dia itu jijik, kotor, biar dia muntahkan. Dan ada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sobiyan, waktu itu masih kecil. Nah, masih kecil. Kadang-kala orang tua beranggapan begini, tuh anak kamu lihat tuh, dia masih kecil. Kadang-kala usia kecil itu dijadikan alasan mentolerir untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ini nggak boleh. Biarlah dia masih kecil. Biarkan dia masih kecil, nanti lama-lama dia menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan susah untuk dirubah. Maka ada pepatah Minang. Apa pepatahnya, San? Hah? Apa ya? Taraja
Tak raja-raja. Gadang. Tak bawa-bawa. Gaib. Nggak bisa dirubah. Tarobah tidak. Tarobah tidur. Ke bahasa Minang lah. Tarobah tidur. Nah, itu pepatahnya. Itu membuktikan Minang adat bahasa di syarak. Nah, ada dalilnya semua. Tolong Minang kan. Nah, wa kana al-Hasanu radhiyallahu sabiyya. Adalah Sayyidina Hasan itu masih kecil. Jadi alasan kecil tidak mentolerir seorang anak dibiarkan untuk melakukan pelanggaran adab, pelanggaran agama dan sebagainya. An Abi Hafs Sayyidina Umar bin Khattab an Sayyidina Abil Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi bi Rasulillah. Fatih Rabi anak tirinya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kuntu gulaman, aku dulu seorang anak-anak. Gulaman ini di atas sobi ini. Sobi ini bahasa kitanya balita dan batita. Kalau gulaman sudah menjadi kanak-kanak, TK, taman kanak-kanak. Kuntu ulaman adalah aku dulu anak-anak. Fi hijri Rasulillah, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat siyadi, dan adalah tanganku tatisu fis sahfa, berkeliling pada nampan. Nah, jadi Nabi itu makan waktu itu bersama siapa? Bersama Sayyidina Umar bin Abi Salamah, istri beliau Sayyidatina Ummu Salamah. Nabi, Umar, Sayyidina Umar, maksudnya Sayyidina Umar bin Abi Salamah masih kecil, dan Sayyidatina Ummu Salamah makan senampan. Yang namanya anak-anak, diambil lauk mana yang dia suka. Ambil depan maknya, ambil depan bapaknya, ambil di sini, nggak suka, ambil lagi. Berkeliling tangannya untuk makan tuh. Nggak makan yang di pinggir aja. Nah, kata kita hari ini, biarkan aja lah dia ke anak-anak. Lihat yang sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqala li Rasulullah, berkata kepada saya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu yang saya langgar adab makan, bukan melakukan perkara haram, bukan ngambil jeruk tetangga, bukan ngambil mangga tetangga, bukan curi ubi tetangga, tapi hanya pelanggaran adab, bukan pelanggaran halal haram, tapi pelanggaran tata krama, toto kromo. Tapi tetap Nabi tegur tanpa memandang ini anak-anak dan bagaimana. Apa kata Rasul? Ya gulam, samillah ta'ala, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makan bismillah. Belum baca, jangan kasih makan. Bismillah. Nggak mau deh, jangan kasih makan. Bismillah. Silam. Walaupun belum tepat, anak-anak masih baca belum tepat, bismillah. Nah, udah suapin. Walaupun dari kecil. Tapi kalau dia belum bisa bicara, jangan tunggu bicara. Mana susu? Bismillah. Jadi bismillah. Anak ini suruh baca bismillah. Kalau gitu maknya yang baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Allahumma
barik lana fihi wa zidna minhu. Susukan dulu di sebelah kanan, baru di sebelah kiri. Nah, wuduin dulu bayinya, wudu, susuin gitu. Bilang nanti ya, Depan. Sama siapa tuh bilang? Sama siapa? Sama siapa? Bismillah. Allah. Nah. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, makanlah dari arah hadapanmu. Mimma yalik, dari sesuatu yang dekat denganmu. Pamazalat tilka ti'mati ba'du. Coba lihat kesannya kalau pendidikan dari kecil. Maka senantiasalah demikian cara makanku setelahnya. Ini yang mau kita dapatkan. Pamazalat, maka senantiasalah tilka ti'mati, seperti demikian cara makanku setelahnya. Nah, Said sangat yang terlalu dekat dilihat kitabnya, tak nampak dia. Muttafaqun alaih. Tatisu maknanya adalah taduru, mutar, fi nawahis sahfah, di pinggir-pinggir nampan. Itu mana tatisu, mutar di pinggir-pinggir nampan. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, fi ahli, pada istrinya, wa mas'ulun ar-ra'iyatih, dan dia ditanya dari yang dipimpinnya. Ra'iyah, rakyatnya, maksudnya orang yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun, wanita juga ada pemimpin. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Di rumah suami itu ibu yang mimpin. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha, dan dia juga akan ditanya dari yang dia pimpinnya. Wal khadimu, dan pelayan atau pembantu. Kalau hari ini namanya ART, lebih keren lagi, asisten rumah tangga. Apa kerjamu di kantor camat? Cleaning service. Oh, mantap. Kata maknya nggak tahu cleaning service itu apa, tapi dengan bahasa Inggris lebih keren jadi. Apa itu cleaning service? Mempel lantai. Oh, mempel lantai. Pikirnya apa? Ya, mak nggak tahu bahasa Inggris, anggap keren semuanya. Ada aja mempel lantai. Di rumah itu bisa mempel lantai, ngapain jauh-jauh ke kantor camat situ. Nah, jadi digunakan bahasa sederhana, bahasa yang lebih terhormat untuk menjaga kehormatan, itu bagus. Tapi digunakan bahasa terhormat untuk menutupi sebuah dosa, itu tidak bagus. PSK, pekerja seks komersial, bilang penzina, bukan PSK. Nah, itu nggak boleh gunakan bahasa PSK.
terhormat dia jadi bahasa-bahasa canggih itu. Tapi bilang penzina itu jelas dosa hukum, bahasa hukumnya jelas. Nah, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau menjaga kehormatan orang lain itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah dosa itu lebih baik menggunakan bahasa terus terang. Perampok, pencuri, pengkhianat, ini koruptor, pencuri bilang. Khadim, pelayan, asisten rumah tangga, itu juga pemimpin pada harta majikannya. Dan dia akan ditanya tentang yang dia pimpin. Kenapa cepat sekali habis garam? Kecap kenapa habis lebih cepat? Gula kenapa lebih cepat habisnya? Akan ditanya. Oh, ternyata setiap dia pergi masak ke rumah asistennya, rumah majikannya, dia buat 1/8 gula tiap hari. Gula 1/8. Sebulan berapa terkumpul habis? Setiap hari dibuat 1/8. Hah? Berapa Isan? Berapa? Atau 3,5 kilo atau 4 kiloan. Untunglah dia 3 kilo setiap bulan. Kali 15.000 tambah gaji 45.000. Nanti akan ditanya di akhirat kelak. Dan jeruk ambil 3, dan serai ambil 3, kunyit ambil 3. Di rumah nggak beli lagi lengkap daun. Garam bawa sebungkus, minyak goreng bawa 1, susu sekaleng, teh kotak. Akhirnya semua keperluan rumah tangganya itu ambil dari curian-curian dari rumah majikannya. Kalau ayam bawa 1, itu akan dipertanyakan di akhirat kelak. Jangan kira bebas, tidak. Kullukum ra'in, intinya setiap kalian itu pemimpin. Wa mas'ulun ar-ra'iyatih, dan dia akan ditanya dari kepemimpinannya. Yang tidak punya istri, yang tidak punya majikan, yang tidak punya suami, tidak punya siapa-siapa, apa yang dia pimpin? Anggota tubuhnya. Itulah ra'iyahnya. Maka dia akan ditanya tentang tangannya, tentang telinganya, matanya, kakinya. Itulah rakyat dia ketika dia hanya berdiri sendiri, tidak punya tanggung jawab pada siapapun. Maka rakyatnya adalah kedua tangannya, kedua kakinya, matanya dan telinganya. Wa an Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum, suruhlah, perintahkanlah akan anak-anak kalian bis shalah, untuk mengerjakan salat. Kapan disuruh anak salat? Wahum, padahal mereka abna'u sab'i sinin, anak-anak yang berusia 7 tahun. Sab'i sinin, 7 tahun. Usia 7 tahun sudah disuruh sholat. Usia 6 tahun sudah diajari sholat. Setahun diajari sholat. Wuduknya, bacaan Al-Fatihahnya, perkara membatalkan sholat, menutup aurat secara sempurna, terutama bagi anak wanita. Kemudian bacaan-bacaan yang wajib dibaca, cara duduk sholat, pergerakan sholat, itu semuanya dituntaskan dalam usia 6 tahun. Ketika dia menginjak usia 7 tahun, tinggal disuruh untuk dipraktekkan sampai usia
10 tahun disuruh 3 tahun nyuruh saja. Pukul olehmu akan mereka anak-anak alaiha atasnya solat, maksudnya meninggalkan solat. Wahum abna'u asrin, padahal mereka anak-anak usia 10 tahun. Usia 10 tahun sudah dirotan kalau nggak sholat. Sampai usia balik, usia 15 tahun. Itu nggak dirotan lagi kalau nggak sholat. Tapi dipenggal kepalanya. Nah, Irfan kemana nggak sholat zuhur berjamaah? Malas katanya. Oke. Habis satu zuhur nggak sholat juga dia. Pas waktu asar mana nggak sholat? Malas saya sholat. Pas waktu maghrib mau sholat nggak malas. Ambil pisau menyembelih kambing kemarin. Cari papan bantalan potong tulang, taruh di situ dia. Tak, nah. Selesai itu dimandiin, dikafanin, baru disolatkan dan terbang ke bawah situ. Kuburkan almarhum Irfan Gunawan. Nah, itu kalau sudah balik, tanggung jawab siapa? Bukan orang tua, tapi tanggung jawab daripada pemerintah. Orang tua nggak boleh berbuat, individu nggak boleh berbuat. Tapi sayangnya usia 7 tahun nggak pernah disuruh, usia balik nggak, usia 10 tahun nggak pernah dipukul, tapi sudah balik marah-marah dia nanya nggak sholat. Suruh sholat dengan langsung begitu, tanpa disuruh, tanpa dididik, hanya berkelahi bapak dengan anak. Nah, itu bukan anak lagi. Dia nggak perlu disuruh-suruh lagi. Harusnya perintah suruh sholat, dipukul sholat sebelum balik. Kalau sudah balik dia bukan anak, dia rijal. Wama Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Kalau sudah usia balik bukan lagi anak-anak, tapi sudah rijal, dan itu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab orang tua. Kemana kamu kemarin usia 7 tahun anakmu gak disuruh sholat? Usia 10 tahun kemana? Kamu kemana? Katanya dia saya nggak sholat juga, mana mau nyuruh anak sholat. Itu problemnya. Bagaimana saya suruh anak saya sholat nggak sholat juga? Malulah. Kalau malu, sholat juga sama anakmu. Kalau nggak mau, ayo kami sholatkan sama-sama. Wafarriku, pisahkan oleh kalian bainahum, antara mereka, fil madaji', di tempat tidur. Usia berapa? 10 tahun. Pisahkan anak-anak di tempat tidur. Jangan boleh digabungkan antara anak wanita dan anak laki-laki. Gak boleh digabungkan. Kalau usianya sudah 10 tahun, anak laki-laki dengan anak wanita gak boleh satu kamar. Ini kamar anak laki-laki. Boleh ngumpul laki-laki semua di situ. Angga, Galang, Farel. Farel, ya, Rizky, satu kamar. Nah, perempuan, Aisyah, Fatimah, Khadijah, itu satu kamar. Kalau ada usianya 6 tahun masuk kamar uninya, no problem, ada masalah. Usia 7 tahun oke, usia 10 tahun nggak boleh masuk lagi situ. Kenapa? Supaya dia tidak terbiasa bergaul dengan wanita. Nah, kalau dia terlalu dekat dengan wanita,
maka dia akan mudah bergaul dengan wanita di luar. Itu masalahnya. Perhatikan bunyinya terus. Gawat itu. Nah, maka mesti dipisahkan. Ini ajaran Islam dari kecil dididik. Nah, bahkan ajaran Minang itu karena keterbatasan rumah waktu itu, keterbatasan rumah, keterbatasan ekonomi, maka anak laki-laki usia 10 tahun nggak boleh tidur di rumah, tidur di surau. Nah, nggak boleh tidur di rumah. Kalau pagi-pagi nampak keluar rumah oleh kawan-kawannya ditertawakan. Sekampung orang mentertawakan. Si Zahran masih tidur di bawah ketiak mamanya. Masih menyusu kamu ya? Bilang masih menyusu. Sampai nangis. Nah, besok malam kemana? Saya ke surau udah tidur. Langsung milih jalan tidur di surau. Kenapa? Nggak perlu dididik oleh orang tuanya, nggak boleh disuruh-suruh, cukup kawan-kawannya aja. Maka dia akan sadar sendiri. Itu dulu. Zaman sekarang, zaman saya dulu masih tidur di surau. Tapi yang nggak tidur di surau, dibiarin saja, nggak ada masalah. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi yang tidur di surau, kan? Ada kampung antum tidur di surau? Tidak ada. Semuanya sudah tidur di rumah. Nah, jadi walaupun di rumah tetap dipisahkan antara kamar anak laki-laki dengan kamar anak wanita ketika usia 10 tahun. Wa an Sayyidina Abi Suriyah, an Sayyidina Abi Suriyah radhiyallahu an, nama beliau Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimus sabiyya, ajarkan oleh kalian, didik oleh kalian akan anak-anak, as-salata, akan ibadah salat, li sab'i sinin, ketika usia 7 tahun. Wadribuhu alaiha, pukul oleh kalian akannya anak, atasnya salat, ibna asri sinin, anak yang berusia 10 tahun. Lafaz Imam Abu Daud, murus sabiyya bis salat, perintahkan oleh kalian anak-anak dengan salat, idza balagha sab'a sinin, apabila dia sampai usia 7 tahun. Kalau sekiranya anak usia 6 tahun, menjadi kewajiban ayah untuk menyuruhnya sholat. Usia 10 tahun, kewajiban ayah memukul ketika dia tidak mau sholat. Bagaimana kira-kira kalau mak dari anak itu nggak sholat? Apa kewajiban ayah? Juga disuruh dan dipukul kalau tidak sholat. Nah, dari tadi kan nggak ada hadis tentang maknya kan? Semua hadis tentang anaknya. Tapi Imam Nawawi kasih judul menyuruh maknya, anaknya, kemudian rakyatnya. Termasuk di sini pemilik minimarket, supermarket, pemilik usaha, pengusaha, semua karyawan diwajibkan sholat. Kalau tidak, kamu akan ditanya. Maka yang boleh bekerja tempat saya, syarat pertama adalah menutup aurat secara sempurna. Yang kedua, terjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, berjamaah di mana azan dikumandangkan. Yang keempat, nisab 3 hari setiap bulan. Yang kelima, bisa melakukan jola 1, jola 2. Yang keenam, musyawarah harian. Ketujuh, hidup taklim rumah, taklim masjid. Itu aja syarat dia pendaftaran di kedai bapak itu. Nah, lain pada itu nggak terima. Ijazah nggak perlu, pengalaman kerja nggak perlu, yang lain-lain nggak perlu. Yang penting 7 syarat itu. Sedia masuk kerja, kalau nggak pecat.
Nah, pas satu sholat kedai tutup, mohon maaf kami sedang sholat, dimakan. Ada juga sebuah tempat, satu tempat ketika, ya saya lihat di mana itu beritanya, kedai nasi, restoran ketika azan berkumandang itu semuanya sholat, kasir sholat, karyawan sholat, semuanya sholat. Orang makan, ya tinggalin makan itu. Orang yang sedang makan gak ditunggu selesai, gak bakalan selesai. Orang yang makan situ pun dah tahu, tunggu sebentar orang sholat. Kasir pun ditinggalkan, tuh bayangkan. Kasir itu ada uangnya situ, itu pun ditinggalkan, pergi semuanya sholat. Selesai sholat baru ada pelayanan lagi. Nah, berapa lama dia sudah lakukan? Sudah bertahun-tahun. Nah, itu orang-orang yang selamat nanti di akhirat kelak di hadapan Allah. Ketika ditanya, mana wewenangmu sebagai bos? Adakah kamu gunakan untuk meninggikan agama Allah atau tidak? Kata, benar wahai Allah, saya terima di sini. Yang mau salat jamaah, yang enggak mau saya tidak terima. Itu wewenang. Kepala tukang juga sama. Nah, saya terima anak buah yang mau salat 5 waktu. Lah, selesai. Maka Imam Nawawi kasih judul itu. Nah, padahal tadi tidak ada perintah kepada bawahan dan sebagainya, tapi beliau menggabungkan yang hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Itu hadis penghubungnya. Nah, babu hakil jar wal wasiyati bih. Bab hak tetangga dan wasiat dengannya tetangga. Kalau Allah Ta'ala, wa'budullaha, sembahlah olehmu akan Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sekutukan dengannya Allah akan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidhil kurba, dengan orang yang punya kekerabatan. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga dekat. Wasahibi bil jambi, teman dekat. Wabnis sabil, dan anak jalanan. Wama malakat aimanukum, sesuatu yang memiliki oleh tangan-tangan kalian. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, kedua-duanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazala, senantiasa. Itu nok yang ke-10. Apa Nabil baca nok 10? Nok ke-10 adalah awamil. Nok 10 tugasnya terus apa? Iya. Kedua, bertugas jawani oleh nafi atau istifham. Yang huruf nafi istifham. Contohnya adalah ketika bariha infaka. Nah, ini dia zala, bariha, infaka, fatiha. Maka kalau bertugas ma zala, ma bariha, ma infaka, ma fatiha, artinya digabung.
Maknanya adalah senantiasa. Kalau diterjemahkan per huruf, tidak hilang, tidak lenyap. Kalau nggak hilang, nggak lenyap, selalu berarti senantiasa. Mazala senantiasa, Jibrilu malaikat Jibril, yusini dia berwasiat kepadaku, bil jari dengan tetangga. Hatta zanantu sehingga saya mengira annahu sesungguhnya tetangga sayuwarithuni dia akan mewarisi akannya seseorang. Sesungguhnya tetangga selagi akan mewarisi akannya seseorang. Itu anggapan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril setiap kali datang berpesan untuk berlaku baik, untuk memperhatikan kepada tetangga-tetangganya, karena sering sekali dipesanin begitu sehingga Nabi menganggap ini bakalan ada hukum kayaknya seseorang akan diwarisi oleh tetangganya, saking seringnya begitu. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marqatan, apabila kamu memasak kuah daging, kalau bahasa kita sekarang sup, sebetulnya marqah itu adalah air yang direbus daging dalamnya, kemudian kasih bawang, kasih garam. Faksir ma'aha, maka banyakkan olehmu akan airnya. Faksir ma'aha, maka banyakkan olehmu akan airnya, akan kuahnya. Wa ta'ahad, perhatikan olehmu jironaka, akan tetanggamu. Jadi perhatikan olehmu akan tetanggamu. Apa maksudnya memperhatikan? Dikira-kira ini cukup enggak untuk dibagi, kalau enggak tambah kuah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Walaupun nanti mau dibagi, tulangnya 3 potong, kuahnya banyak. Nah, yang menjadi perhatian di sini, Nabi bersabda kepada siapa? Sayyidina Abu Dzar. Kira-kira Umar, Sayyidina Abu Dzar itu laki atau perempuan? Laki. Jadi yang masak daging itu siapa? Laki-laki. Nah, jadi kalau kamu masak kuah daging, banyakin kuahnya. Kemudian perhatikan olehmu jironak, akan tetanggamu. Dalam riwayat yang lain, lahu baginya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, lahu baginya Imam Muslim, dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna khalili, sesungguhnya kekasihku, Ausani, dia telah berpesan kepadaku, idza tabakhta markan, apabila kamu memasak akan kuah daging, fa'aksir ma'ahu, maka perbanyak olehmu wahai Abu Dzar akan kuahnya, akan airnya. Sumanzur ahla baitin, kemudian perhatikan olehmu ahla baitin, keluarga dari rumah, min jiranik, dari tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'rufin, bagi olehmu, rasakan olehmu akan mereka tetangga darinya rebusan daging dengan cara ma'ruf. Maka perlu ada pendataan.
bukan didata doang. Ini sudah didata, kelas. Kagak dibagi-bagi. Kapan nyampainya? Coba lihat di sini, unzur ahla baitin. Suruh lihat ahla baitin, penduduk rumah dari tetanggamu. Nah, si fulan berapa bu? Berapa orang? Berapa orang dia di rumah? Satu orang kayaknya. Satu orang yang tadi ngomong minta cuma satu orang. Dia di rumah itu tentu bukan satu orang. Ada dianya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, ada macam-macamnya. Nah, kemudian berikan secara wajar. Artinya kira-kira kalau dibagi itu tidak bikin berkelahi. Nah, ini yang menjadi pengalaman. Zaman dulu makanan itu adalah perkara yang sangat sulit untuk didapatkan. Kalau kita dapat makanan dari pembagian orang lain, itu orang tua kadang-kadang melihat porsinya. Setelah lihat porsinya, mereka makan aja berdua, nggak dibagi sama anak-anaknya. Habisin cepat katanya. Apa? Tak bikin anak-anak berkelahi, malu kita. Nah, tapi apabila jumlahnya banyak, dibagi bisa dapat semuanya. Itu dimanakan dengan bi ma'ruf, bagi dengan secara wajar, jangan sampai dibagi kurang ajar. Artinya kurang wajar. Bagaimana kurang wajar? Orangnya 10 orang, tu kasih 7. Yang 7 mendapat, yang 3 hanya melihat doang. Itu enggak ma'ruf namanya. Maka perlu diperhatikan di sini perintahnya, unzur ahla bait. Perhatikan olehmu wahai Abazar kepada penduduk dari rumah dari tetanggamu. Artinya pastikan jumlah mereka. Kemudian asibhum, baru berikan kepada mereka, berikan jatah kepada mereka bima'ruf, dengan cara wajar. Nah, di sini juga kita bisa pahami fa'aksir ma'ah, perbanyak olehmu akan airnya. Maka konsep dalam masak sahabat itu pakai kuah, air tanpa santan. Kolesterol bukan karena daging kambing. Kolesterol itu muncul karena bumbu yang banyak dan santan terutama. Maka masakan yang jauh dari santan itu masakan yang dekat kepada masakan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena masakannya pakai air. Apa kira-kira masakannya pakai air? Nah, itulah yang lebih sunnah. Nah, Wa Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kila dikatakan, sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang engkau masukkan, engkau maksudkan wahai Rasul? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang-orang yang tidak merasa aman oleh tetangganya akan ulahnya, bawa'iqahu, akan ulahnya, tindak tanduknya. Ayo masukkan ke rumah cepat. Nampak dari tetangga tak? Tak hilang lagi. Jangan lupa dikunci, tidak dicuri. Kalau model itu kehidupan tetangga asbab orang itu, maka orang itu nggak masuk surga.
nggak beriman. Tapi apabila dia merasa aman, kita pergi pasalnya rumah lupa dikunci, mana kita aman dah ada tetangga kita. Nah, kita pergi ada hewan yang belum makan, tinggal ayam mangga. Ayam tinggal kita belum 40 hari, mana ini? Mati diantar, nggak ada tetangga. Aman. Itulah orang beriman. Kalau tetangganya merasa aman dengan keberadaan dia. Nah, maka di zaman salafun saleh, kata beliau, ini rumah ini saya jual sama antum. Harga rumah 6.000 dirham. Tapi karena rumah ini bertetangga dengan si fulan, maka harganya menjadi 10.000 dirham. Kaget orang itu, mau bertetangga dengan dia, naik pun harga rumah naik. Kamu nggak tahu ya berapa harga bertetangga dengan dia itu? Untuk apa bertetangga dengan dia naik harga rumahmu? Saya kalau nggak ada beras, tinggal pergi ke sebelah, tambah, ambillah. Kapan bayar? Gak usah bayar. Nah itu, apa lagi? Tuh lauk kalau mau ambil. Kalau nggak ada gulai itu kambing mulai potong. Nah begitu tetangganya itu. Maka ketika tetangganya itu tahu begitu pesan daripada pemilik rumahnya, dilihat besok pagi kok ada lain yang tinggal. Mana si fulan? Si fulan dah jual rumahnya ke saya. Berapa dijual? 10.000. Katakan, ini uang kamu 10.000 saya kembalikan. Tolong kembalikan rumah ini kepada dia. Menggeleng kepala orang itu, memang betul bertetangga dengan dia itu naik harga rumah. Nah, berarti orang itu adalah orang beriman. Tapi apabila harga rumah turun sebab bertetangga dengan dia, berarti dia nggak beriman. Harga rumah ini sudah 100 juta. Ini saya jual sama kamu 50 juta aja. Kok turun? Tetangga masuk pulang. Susah urusan sama dia. Jangan kamu pakai rumah, dinding rumah bisa digeser. Bayangkan. Nah, ini kambing saya nongol aja sedikit ke halaman dia, hilang hidung kambing saya. Turun nongol aja gitu tuh, hilang hidung. Ayam saya pergi itu mati, bangkai aja balik. Kucing saya pergi situ main, mati. Nah, ayam saya kawin sama ayam dia, diambilnya ayam saya. Telurnya untuk saya. Kenapa? Jantannya ayam saya. Nah, jadi perlu standar iman itu kepada membuat aman orang yang ada di sekitar daripada bawa ikahu. Imam Muslim la yadkhulul jannah, bukan la yu'minu, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga man la ya'manu. Seseorang yang tidak merasa aman jaruhu oleh tetangganya, bawa ikahu akan ulahnya. Bawa ikahu itu maknanya adalah ghawail, tipuan, wasururo, dan sururu kejelekannya. Nah, ini dalam konteks merugikan ya, dalam konteks merugikan. Tapi kalau bukan dalam konteks merugikan, dia terganggu, itu nggak masuk. Jengkel sama tetangga sama dia. Kita azan berkumandang aja, asal sholat. Assalamualaikum Pak. Azan Pak, azan Pak. Ya. Zuhur ajak lagi sholat, asar ajak lagi sholat, maghrib ajak sholat, isya ajak sholat. Pening saya disuruh sholat melulu. Kamu gak beriman nih. La yu'minu ahadukum hatta ya'manu jaruhu bawaikahu. Kamu betul-betul tidak beriman. Kenapa? Saya tidak merasa aman dari ulahmu. Itu salah paham. Jadi bukan merasa aman itu dalam konteks positif, tapi aman itu dalam tindakan negatif. Kalau dia nggak merasa aman dengan konteks positif, nggak ada masalah. Nggak aman deh sama dia. Bahaya orang itu.
imam waktu sholat ketuk pintu saya. Nah, kadang-kadang diajak kawan dia ramai-ramai, entah ngapa tuh misalnya saya. Kalau itu dia kondisinya tidak aman, bukan berarti tidak beriman. Justru dia tidak punya iman. Kenapa tidak ada respon baik untuk ajakan kebaikan? Jadi bahwa iqah itu maknanya adalah tindakan curang, tindakan jahat, bukan tidak aman daripada perkara-perkara positif. Nah, wa anhu, diriwayatkan darinya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, wahai para muslimat, wahai para muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali menghina oleh satu tetangga akan tetangganya. Jangan sekali-kali merendahkan, sekali-kali menghina oleh seorang tetangga bagi tetangganya. Walau firsana syatin, walaupun kaki kambing, walaupun kaki kambing. Apa maksud hadis ini? Maaf, salah, kamu hina, menganggap hina. Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, jangan sekali-kali menganggap hina, menganggap rendah oleh seorang tetangga bagi tetangganya, walaupun kaki kambing. Artinya, sesuatu yang kamu berikan kepada tetanggamu, jangan kamu anggap itu sebuah perkara rendah, walaupun yang diberikan itu hanya kaki kambing. Kalau nani hantarin kaki kambing nih ke tetangga kita, mungkin perlu deh. Janganlah kaki kambing kasih, nggak enak. Itu Dani sudah menganggap rendah. Jangan anggap rendah apa saja potensi yang bisa diberikan. Sesuatu yang bisa diberikan, walaupun kaki kambing sekalipun. Ada yang makan kaki kambing? Nggak ada dikumpulkan. Di zaman dulu itu kaki itu sangat berharga sekali. Potong kukunya dibakar, setelah bakar diambil kulitnya. Kulitnya itu dimasak, namanya kikil. Nabi SAW bersabda, "Lau du'aitu ila qura' la ajabtu." Kalau saya diajak makan kikil kambing pun saya akan datang. Itu dimakan oleh Rasulullah. Nah, untung aja hati nggak dimakan. Janganlah kasih hatinya nggak enak, gitu perasaan kita ngasih hati sama orang lain. Jangan bilang nggak enak, cuman ditawarkan. Ada yang suka, ada tidak. Kita bagikan saja suka hatinya. Suka sekali, kasih. Suka handuk ya. Senang, bagi. Apalagi kepalanya. Bahkan kakinya, kata Nabi pun, itu jangan kamu anggap rendah. Maknanya apapun yang bisa kamu berikan, kamu berikan. Jangan pernah menganggap rendah, walaupun yang kamu berikan itu hanya sekedar kaki kambing. Nah, wa anhu, hadis juga datang dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna, jangan melarang, jarun oleh tetangga, jarahu akan tetangganya, ayyaghriza,
bahwa dia menancapkan khasbatan akan kayu fi jidarihi pada dindingnya seseorang. Nah, apa maksud menancapkan dinding? Menancapkan kayu di dinding? Hah? Ini dinding. Sebelah sini kita punya. Sebelah luar kita juga punya. Misalnya begini. Ini hikmahnya bawa kitab banyak. Ada 3 kapling tanah. Tanah 3 kapling. Nah, 3 kapling. Satu kapling sebelah kiri sudah dibangun oleh Dani. Saya beli kapling tengah. Kemudian di sebelah kanannya enggak dibeli oleh Ismail. Dibangun rumah. Oke. Tanah saya di mana? Tengah. Orang ini sudah buat rumah kiri kanan. Saya tinggal punya modal dikit lagi udah bisa buat rumah. Tinggal saya tutup di sini. Tutup di sini ya di rumah. Ini dinding punya siapa? Punya siapa? Punya Dani. Ini punya Ismail. Tapi untuk saya buat rumah cukup saya dirikan dinding satu di sini. Saya dirikan lagi dinding satu lagi di depan. Tapi untuk atapnya mana? Musacor misalnya. Tentu numpang ke dindingnya Dani. Numpang pasang kayu di situ, kasih bantalan. Numpang ke dindingnya Ismail waktu itu. Kata dia, ngapain ditaruh di dinding saya? Enak kamu ya. Saya buat dinding, kamu nempel doang di situ. Ani hadis ini raja, jangan kamu larang tetanggamu menempelkan kayunya di dinding ke arah dia. Dinding arah kita. Dinding ke arah dia, bukan ke arah kita. 6. Summa yaqulu, kemudian berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mali arakum anha muridin?" Kenapa saya melihat kalian darinya haka dan berpaling? Mali, kenapa saya arakum, saya melihat kalian anha darinya sunnah, darinya perkara tadi, dari perkataan tadi berpaling? Kayaknya kalian gak terima apa yang saya sampaikan. La armiyanna biha baina aktafikum. Wallahi, demi Allah, sungguh aku akan melemparkan dengannya sunnah di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Maksudnya melemparkan adalah melontarkan, menyampaikan. Akan sampaikan hadis ini di tengah-tengah kalian sehingga kalian bisa terima hadis tersebut. Ini pergeseran waktu di zaman tabi'in atau tabi'in. Zaman tabi'in tentunya dilihat ketika Sayyidina Abi Hurairah menyampaikan hadis tersebut, para tabi'in kayak enggak terima. Lalu beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, saya akan sampaikan hadis ini di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Ruwiyah khasbahu, idafah dan jamak. Ada riwayat la yamna jarun jarahu ayyagridha khasbahu, bahwa dia menancapkan kayu-kayunya pakai ha. Riwayat yang lain khasbatan dengan tanwin, itu ifrad, mana tunggal, mufrad.
Kemudian kata-kata mali arakum ahan mu'ridin, kenapa saya melihat kalian darinya? Yaitu kemana kembalinya? Yakni an hadis sunnah, dari ini sunnah. Kenapa saya lihat kalian tidak terima? Wanhu hadis darinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, fala yu'dhi jarah, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang ada ia beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan. Aw liyaskut, atau hendaklah dia diam kalau tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Hendaklah dia mengatakan kebaikan. Aw liyaskut, atau hendaklah dia diam. Hadis riwayat Imam Muslim dengan ini lafaz, dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari sebahagiannya. Enggak semuanya ada riwayat Imam Bukhari, sebagiannya ada. Wa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, saya katakan, ya Rasulullah, inna li jaraini, bagi saya ada dua tetangga, fa ila ayyihima ahdi, maka kemana salah satu dari keduanya aku memberi hadiah. Aku punya tetangga, satu di sebelah kananku, satu di sebelah kiriku. Pertanyaannya, kemanakah aku memberi hadiah? Karena hadiahnya cuma satu. Nabi menjawab, ila aqrabihima minki baba, kepada yang terdekat dari keduanya dua tetangga, darimu wahai Aisyah, baba pintunya. Nah, mana yang paling dekat pintunya ke kamu, itulah yang paling layak untuk diutamakan. Nah, untuk pikir hari ini tentang ma'had. Mana yang paling dekat pintu tetangga yang ada sekitar kita ke ma'had? Hah? Oh ya, katanya dia sedang dalam pondok itu. Nah, itu didatai sana. Dan data ada orang. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallah khairuhum lisahibih, sebaik-baik teman, khairul ashabi, sebaik-baik teman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khairuhum, adalah yang terbaik di antara mereka kepada temannya. Ayat siapa teman antum yang dekat? Gak ada. Gak tahu.
Gak ada. Siapa? Kenapa antum takut ngapain? Pribadi lah. Siapa teman antum dekat? Kita dekat dulu sekarang. Hah? Siapa? Hah? Semua? Bisa begitu? Mana caranya itu? Ihsan. Siapa teman-teman paling dekat? Ada semua pula. Nah, Karim, mana caranya itu? Rifki, teman-teman belum dekat sini. Coba. Di antara dua orang yang berteman dekat, yang paling baik kepada temannya itu yang terbaik di mata Allah. Kayak teman dekat itu juga rahasia. Kita katakanlah Angga dekat dengan Galang, tapi setiap makan yang bak kecap Galang terus misalnya. Makan senampan. Yang bak lauk di rumah Galang, yang bak garam Galang, minyak gilai minum Galang, sinampan Galang. Nah, itulah yang terbaik di mata Allah daripada Angga, yang paling banyak memberikan kebaikan kepada temannya. Itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, babun birrul walidaini wasilatul arham, atau babu birril walidaini wasilatil arham. Bab bakti kepada kedua orang tua dan silaturrahim. Qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian sekutukan dengannya Allah akan apapun. Jangan samakan Allah, jangan tandingkan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Wabidil kurba, dengan karib kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, jari zil kurba, tetangga yang ada hubungan kerabatan, wajaril junub, tetangga dekat, wa sahibi bil jam, sahibi bil jam, kawan dekat, wa benis sabil, anak jalanan, wa ma malakat aimanukum, sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Ayat sudah diulang. Wa qala ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian saling meminta dengannya nama Allah. Ini kebiasaan orang Arab. Mereka meminta sesuatu, kalau sudah melibatkan Allah pasti akan dapat. Ansudakallah, ansudukallah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, tolong kasih tahu kepada saya, tolong kasih saya, tolong bantu saya. Kalau sudah menggunakan nama Allah, pasti dia dibantu oleh orang tersebut. Itu maknanya nama Allah yang kalian saling meminta dengannya. Dan juga takutlah kamu, nih dua qiraat di sini. Ada arhami tasaaluna bihi wal arhami
kalian saling meminta dengan nama Allah dan saling meminta dengan hubungan silaturahim. Nah, ini saling meminta dan hubungan silaturahim ini berlaku di tempat kita. Kalau pergi dia merantau, yang pergi berantau itu ada ketemu sama seseorang kerjanya tukang sampah. Kenalan dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Merantau ke sini, Malaysia misalnya. Indonesia sah? Oh Indonesia, Indonesia di mana? Padang. Oh Padang, Sumatera Barat. Suku apa? Suku Caniago. Insyaallah Caniago. Biasa di Padang juga, tapi nggak Caniago saja. Tapi ketika jumpa sama orang yang punya kekayaan, dia cari hubungan kedekatan situ. Bapak orang mana Pak? Boleh tahu. Indonesia. Oh saya Indonesia juga Pak. Langsung. Biasanya di mana? Medan. Oh saya Medan juga. Maka apa? Setajam. Oh maaf Pak, setajam juga. Saya juga setajam. Sama langsung, persis sama. Kenapa? Tasa'alu nabihi wal arham. Kalian meminta dengan hubungan silaturahim. Itu penafsiran pertama kalau kita baca arhami. Kalau kita baca al-arhama, atafnya kepada Allah. Takutlah kalian akan hubungan silaturahim, jangan sampai putus karena faktor harta warisan, karena faktor rebutan harta pusaka. Hubungan silaturahim jangan sampai putus karena hanya faktor masalah mangkok, gelas, piring. Nah, biasa di kampung-kampung begini, ketika ada kenduri, biasanya piring, sendok, mangkok, gelas itu nggak cukup di rumah kita, pinjam ke rumah saudara. Setelah dipinjam, selesai beralek, cuci semua, diantarin. Ada catatannya, gelasnya kemarin tuh 5 lusin, 5 kali 12 60 biji. Ini ketemu 58 buah. Duanya pecah karena mencuci, jatuh karena tamu. Gantilah gelas 2 buah, pinjam nggak diganti. Apalah gelas itu cuma 2001, pecah 2 4.000. Apakah ketika uangmu hilang 4.000 lalu ribut urusannya? Enggak, biarin saja dah. Dan sampai gara-gara ditanya gelas 2 buahnya mana? Ya yang namanya ramai-ramai pecahlah 2 buah. Kau pecah ganti. Kalau nggak mau ganti besoknya pinjam-pinjam lagi. Akhirnya rusak hubungan. Nggak tegur sapa antara saudara dan saudara. Kenapa? Kemarin minjam gelas dikembalikan nggak cukup. Nah, khair. Takut jangan sampai gara-gara perkara kecil seperti itu hilang hubungan silaturahim, putus hubungan keluarga karena faktor minjam meminjam, hutang piutang dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, dan orang-orang yang mereka menyambung sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihi, dengannya sesuatu, ayyusal, bahwa disambung ia sesuatu. Apa yang Allah perintahkan sambung? Silaturahim. Jadi orang-orang beriman itu, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah itu, kebahagiaan dunia akhirat itu adalah diantaranya orang-orang yang menyambung silaturahim. Qala ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna
kami sudah pesankan kepada manusia, kami sudah wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah menetapkan oleh Tuhanmu wahai Muhammad bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara, adapun apabila sampai indaka di sisimu al-kibara akan usia tua, ahaduhuma oleh salah satu kedua orang tua, au kilahuma atau kedua-duanya, fala takul lahuma uff, maka janganlah kamu katakan ah, wala tanharhuma, janganlah kamu bentak akan kedua-duanya, wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah bagi keduanya akan perkataan yang mulia. Wakhfir, rendahkan olehmu, lahuma bagi keduanya orang tua, janahadzulli, akan sayap kehinaan, minar rahmah, yang muncul dari kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma, katakanlah olehmu Rabbi, itu ada ya yang dibuang, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah olehmu kedua-duanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mendidik kedua-duanya akan aku hal keadaan aku masih kecil. Di sini diawali dengan ayat imma yablughanna indakal kibar, apabila salah satu atau keduanya sampai kepada usia tua, maka jangan dikatakan ah. Maka di sini bukan mafhum. Kalau selagi muda boleh katakan ah berarti. Orang tua saya masih muda, masih 15 tahun. Orang tua saya masih muda, usianya masih 25. Boleh dong saya bilang ah. Yang enggak boleh itu apabila sudah tua. Ini isyarat. Di sini menuliskan kalimat imma yablughanna indakal kibar, karena yang tua itu lebih sensitif. Nah, orang ketika sudah mulai lebih tua, usia 50 tahun lebih, apalagi sudah menginjak usia 60 tahun lebih, maka perasaannya lebih sensitif. Lebih kepada kesedihan. Walaupun kalau dulu waktu orang tua muda kita katakan hal itu tidak menyakitkan, tapi apabila hal yang sama diperkatakan ketika usia sudah tua, itu membuat sedih. Maka disebutlah sini kibar. Dan bentakan itu ini identik dengan usia tua. Kalau usianya muda, mana mau bentak, langsung ditendang. Bentak-bentak, membesarkan anak harimau, langsung marah orang tua. Nggak tersentuh perasaannya, emosinya tersentuh. Ikat diri di pohon kelapa, digiling cabai rawit, disuap mulutnya. Sembarang kau ngomong. Sengaja baru lepaskan. Besok kau ngomong yang baik-baik dikit. Besok batu giling tu sama masukkan mulutmu. Itu kalau orang tua masih kuat. Kita bentak-bentak dia masih muda, buat begitu. Tapi kibarah, mana ni? Pangkalangan anaknya 3 kali lebih besar pada pangkalangan dia.
Anaknya bentak, bapak pakak dibilangin, udah tua masih ngeyel, nggak bisa buat apa-apa lagi. Langsung stroke itu. Nah, maka dibuat di sini bahasa kibar. Itu lebih sensitif lagi. Wala tanharhuma, dan bentakan itu biasanya ketika sudah tua. Karena faktor kurangnya pendengaran, karena faktor kurangnya pengertian, karena faktor sering lupa, jadi ngomong lagi. Ada bapak sudah ngomong. Nah, nanti kalau ke pasar jangan lupa beliin tembakau bapak ya. Nah, iya kata anak. 5 menit lagi lupa bapak itu tembakau bapak yang lupa ya. Iya. 10 menit lagi tembakau bapak. Lu iya. Bukan dia nggak ingat, bukan dia mau pengen bikin anaknya marah begitu, tapi dia lupa dia sudah ngomong. Dia bilang iya aja santai, kenapa kalau pakai gas segala? Nah, itu maknanya wala tanhar huma wa kullahuma qaulan karima, katakanlah kata-kata yang baik. Pak tua begini jangan makan tembakau lagi. Nah, lama-lama ntar bapak jadi biakau begini. Nanti dia nasihat yang lembut, wa kullahuma qaulan karima. Jangan lupa selepas sholat baca doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau dua orang tua. Tapi kalau beberapa orang anak mendoakan dua orang tuanya, maka baca doanya Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira, rabbayana shighara. Misalnya antum berlima adik kakak, Afri, Fadil, Iqbal, Ilyas, Davis sama Abdul. Adik kakak. Kalau mereka adik kakak, siapa kakaknya yang membantu? Hah? Ilyas. Adik yang paling kecil apa? Nah, misalnya antum berlima nih, punya dua orang tua sama, maka doanya adalah Rabbirhamhuma, rahmatilah kedua orang tua, kedua kan? Kama rabbayana, sebagaimana kedua orang tua mendidik kami, mengurus kami. Kami itu kami 5 orang tuh, shighara, ketika kami kecil. Tapi kalau doa untuk semua dan orang tuanya itu beda-beda, bukan hanya 2 orang, masing-masing punya 2 orang tua, maka bacanya Rabbirhamhum, dan huma hum kama rabbau, karobbaya lagi, tapi rabbauna shighara. Nah, wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi, kami sudah pesankan, sudah wasiatkan. Kalau cuma sekedar pesankan itu mungkin tidak sampai. Ini wasiat. Wasiat itu adalah pesan dari mulut ke telinga. Karena bahasa wasiat biasanya diucapkan oleh orang yang mau mati. Nah, kalau bahasa orang yang mau mati berarti suaranya lebih kecil. Supaya suaranya lebih terdengar, maka orang yang menerima wasiat akan mendekatkan telinganya ke mulut orang yang bicara. Maka digunakan bahasa wasaina. Kami sudah wasiatkan kepada manusia. Maksudnya adalah kami sudah beritahu ke pangkal telinganya. Artinya nggak ada nggak mengerti, nggak ada nggak paham. Karena menggunakan bahasa wasai. Kami telah berpesan kepada manusia. Pesan yang disampaikan ke pangkal telinganya, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Perihal atau menyangkut kedua orang tuanya. Apa pesannya? Hamalathu ummuh, mengandung akannya manusia oleh maknya.
Wahnan hal keadaan mak itu capek, payah. Ala wahnin atas payah, payah di atas payah, capek di atas capek. Kan capek doang. Antum beraktivitas dari pagi sampai sore, main bola saja, capek. Tidak sama dengan capeknya mengandung. Capeknya mengandung itu adalah capek di atas capek, letih di atas letih. Kenapa? Mau berdiri juga capek, duduk lagi capek, dibawa tidur capek juga, apalagi dibawa berjalan. Sampai nggak kelihatan ibu jari berapa bulan? 4 bulan terakhir lah. Kalau makan di piring, taruh di situ udah pas ya, sama makan. Tapi capek taruh di situ. Berdiri mana berdirinya orang hamil? Hah? Bisa berdiri ke depan? Nggak bisa. Siapa nggak pernah hamil jadi nggak tahu juga. Duduk susah, tidur susah, nelungkup apalagi. Nah, berjalan, apalagi yang besar-besar fisiknya ini, berapa beratnya? San, yang punya besar badan berapa beratnya kali itu? Yang kecil-kecil itu lumayan aman lah, tidak terlalu memberatkan orang tua. Nah, Bismillah. Kemudian pas melahirkan itu lebih capek lagi. Yang anak ini nggak mau pula lahir ya, kaki pula dikeluarkan duluan. Kepala lah antum keluarkan duluan, kok kaki antum brojol lebih awal. Nyangkutlah dia. Kaki memang lurus, tapi pasangan gini. Kalau kepala duluan tuh kan aman tuh, bahu lurus saja kepala. Kaki pas tarik nyangkut tangannya ini, kembang. Tapi susah. Nah, itu mana wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain, menyapinya anak 2 tahun. Menyapinya anak 2 tahun. Artinya disusui selama 2 tahun. 2 tahun itu maksimal yang susu ibunya. Maka supaya kecerdasan anak itu lengkap, berikan susu ibu selama 2 tahun. Jangan kasih susu lain, karena susu dalam masa 2 tahun itu akan menjadi tulang, menjadi daging, menjadi otak, saraf dan sebagainya. Tapi karena anak dalam usia 2 tahun disusui oleh ibunya 6 bulan, kemudian bapaknya mulai cemas, susu sama mak, jangan lagi susui anak kita, SKM saja, sudah engkau saja yang dikasih susu sapi 1,5 tahun dengan susu sapi, 6 bulan dengan susu ibu. Jadi anak itu menerima sifat ibunya hanya 6 bulan, 1/4 daripada 2 tahun. 1/4 sifat ibu ada, sifat manusia, 3/4 sifat sapi. Supaya full jadi sifat manusia, dalam 2 tahun jangan pernah kasih makan apapun. Walaupun ibunya sudah hamil lagi, tetap disusukan dengan susu ibunya. Karena ada lagi aliran, bukan aliran, pemahaman di tengah masyarakat, kalau ibu hamil nggak boleh menyusui anak, berarti dia telah menyusui darah. Mana pula logikanya begitu? Susu itu keluar antara darah, betul,
Tapi bukan susu itu darah. Darah di perut, susu dan lagi sumbernya. Kata Nabi, kata Allah, susukan 2 tahun, ya 2 tahun. Nah, ada urusan dia sedang hamil atau tidak hamil. Apa pesan dari Allah kepada manusia? Anishkurli, bahwa berterima kasihlah kamu kepada saya, karena saya yang membuat hati orang tuamu mencintaimu. Kalau aku tidak membuat kedua orang tuamu mencintaimu, maka kamu tidak akan dirawat. Pasti kamu sudah masuk tong sampah. Pasti kamu sudah masuk got. Pasti sudah kamu masuk kloset. Lihat anak-anak yang sangat menyedihkan itu, jumpa di tong sampah bayi. Kenapa? Karena ibunya, Allah tidak berikan kasih sayang kepada ibunya pada anak tersebut. Jadi maka berterima kasihlah kamu ke aku, karena aku yang telah menundukkan hati kedua orang tuamu sehingga dia mau merawatmu. Kalau tidak, maka akan terjadi di zaman jahiliyah, dia akan bunuh bayi-bayi wanita. Wali-walidaik, dan juga berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu, karena orang tuamu yang merawatmu secara langsung. Ibu berperan sebagai, bertindak langsung sebagai perawat, sedangkan ayah menyiapkan perlengkapannya. An Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, manakah amal yang paling dicintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya kembali, summa ai, kemudian apa lagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian jihad fi sabilillah, muttafaqun alaih. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi, tidak akan pernah membalas jasa, la yajzi, tidak akan pernah membalas jasa, waladun, oleh seorang anak, walidan, akan orang tuanya. Tidak akan pernah terbalas jasa kedua orang tua, kecuali ayyajidahu, bahwa dia mendapati akannya anak, bahwa dia mendapati akannya orang tua, mamlukan, menjadi budak. Mamlukan, menjadi budak. Fayastariyahu, lalu dia membeli akannya budak. Fayatikahu, lalu dia memerdekakan akannya budak. Baru terbalas jasa orang tua. Hari ini nggak ada perbudakan, alhamdulillah orang tua kita bukan budak, jadi kita tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka. Nah, hadis riwayat Muslim. Wanhu, hadis yang sama, perawi yang sama dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, fayukrim daifah, hendaklah memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya yang sudah terputus dengan sanak famili, karib kerabat, keluarga, orang-orang dekat. Kalau sampai terputus, falyasil rahimah,
hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Ini hadis yang ketiga kali pada siang hari ini. Nah, hanya saja redaksinya sedikit berbeda. Wa anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal khalqa, ia telah menciptakan makhluk. Khalaqal khalqa, dianya Allah telah menciptakan makhluk. Hatta, sehingga iza faragha minhum, apabila selesai ya Allah dari mereka makhluk, qamatir rahim, berdirilah hubungan silaturahim, berdirilah rahim tadi. Faqalat, lalu dia berkata, hadza muqamul aidi bika minal qati'ah. Wahai Allah, ini adalah masanya, ini adalah tempat yang ia berlindung denganmu dari diputuskan. Nah, ini adalah tempat untuk berlindung denganmu dari diputuskan. Maka silaturahim secara hakikatnya dia justru takut dan khawatir kalau sekiranya diputuskan oleh umat manusia. Maka pada saat selesai penciptaan makhluk, ada komitmen-komitmen, ada janji-janji yang akan berlaku yang disepakati antara makhluk dengan Allah. Di antaranya adalah silaturahim, membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Na'am, iya. Ini betul nih, ini masanya, waktunya kita buat perjanjian. Ama tardai, apakah kamu puas an asila man wasalak, bahwa aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu. Wa aqta'a man qata'ak, aku putuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu. Apakah janji seperti itu cukup? Kata Allah kepada silaturahim. Apa kata silaturahim? Bala, cukup wahai Allah. Maka di sini perlu kita perhatikan secara baik, orang yang berusaha menjaga hubungan silaturahim itu kuat, tidak terputus, maka Allah akan menyambungkan kepadanya rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, anugerah dari Allah, ilham, petunjuk, semuanya Allah akan berikan kepada orang tersebut. Tapi apabila dia telah memutuskan silaturahim, maka Allah putuskan semuanya dari orang itu. Allah putuskan bantuannya, Allah putuskan rahmatnya, Allah putuskan anugerahnya, semuanya Allah putuskan. Akhirnya orang itu hidup sempit, susah dan sulit. Nah, sempit, susah dan sulit. Tapi kalau ada hubungan silaturahim, maka tidak ada kesulitan apapun. Nah, qalat bala, qala falidzalika lak, fadzalika lak, maka itu bagimu wahai silaturahim. Itu janji saya buat kamu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian mau, sebagai penguat daripada hadis di atas, yaitu firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum fahal asaitum. Apa arti asaitum? Artinya pri? Anda catat situ.
Hah? Apakah kalian terjerumus jika kalian berpaling bahwa kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan hubungan silaturahim? Mereka tersebut yang terjerumus berbuat kerusakan, memutuskan hubungan silaturahim adalah orang-orang yang mengutuk akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengutuk mereka, wa asammahum, maka Allah akan membuat tuli mereka. Wa a'ma absarahum, Allah akan membutakan penglihatan mereka. Kalau dia tuli dan buta, bisa dia nggak bicara? Tidak bisa. Orang bisa bicara karena mendengar. Maka kadang-kala orang bisu itu bukan nggak pandai bicara. Orang bisu itu karena dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Kenapa dia nggak tahu apa yang akan dibicarakan? Karena dia tidak mendengar apa yang dibicarakan orang. Kita bilang gelas, tolong ambilkan gelas itu. Dia nggak dengar apa yang kita ngomong. Nggak tahu dia tolong ambilkan gelas itu, dia nggak pernah dengar. Itu gelas itu dia nggak tahu bahasa itu gelas itu gelas. Sehingga kalau dia minta sebetulnya dia bisa bicara, tapi dia nggak pernah dengar kosakata. Maka identik orang bisu itu tuli. Maka disebutkan di sini Allah butakan dan Allah tulikan. Otomatis bisu summun bukmun umyun. Dalam ayat yang lain lengkap summun bukmun umyun. Tapi bukmun enggak dibuat di sini. As-samma wa a'ma. Allah tulikan dan Allah butakan. Otomatis dia juga bisu. Kira-kira kalau orang tuli, bisu, buta bisa menjalani kehidupan? Ya bisa. Mau minta tolong, tak tolong sama siapa? Hah? Tolong sama si fulan, nggak bisa ngomong. Walaupun hakikatnya dia bisa ngomong, tapi karena ada putus hubungan silaturahim nggak bisa ngomong lagi. Pergi kepada si fulan nggak bisa ngomong, sama si fulan nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa ngomong. Tidak bisa menyampaikan keinginannya. Nah, maka orang memutuskan silaturahim, dia akan tuli, tidak lagi pernah mendengar nasihat-nasihat yang baik, tidak pernah mendengar informasi-informasi baik, kemudian dia buta terhadap perkara-perkara baik, sehingga dia tersesat di dalam kehidupannya. Nah, maka perlu menjaga hubungan silaturahim dengan modal bersabar. Jangan terlalu memperhitungkan kerugian-kerugian kecil. Pertahankan silaturahim walaupun mendapatkan kerugian-kerugian kecil. Imam Bukhari Faqala ta'ala man wasalaki wasaltuh, siapa yang menyambung kamu, aku menyambung dengannya. Wa man qata'aki qata'tuh, siapa yang memutuskan kamu, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kalau sudah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak pernah mendapatkan anugerah, pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.